Lagi shalom. Shalom. Saya percaya kita berada dalam perlindungan Tuhan hari-hari ini, amin. Sekalipun suasana bahkan keadaan hari-hari ini kita tahu sedang tidak mendukung dalam semua aktivitas kita, tapi kita percaya, baik juga saudara-saudariku yang ada di rumah bahkan dimanapun kita berada hari ini, secara khusus gereja sidang jemaat Pantekosta di Indonesia, hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Sekalipun dunia mencekam bahkan keadaan sedang buruk, tapi kita percaya pertolongan Tuhan tetap tepat pada waktunya. Kita akan menyembah Tuhan. Kita percaya dalam segala situasi Dia tetap baik bagi kita. Satu hal yang kita yakini, kita orang-orang yang tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih. Dengan penuh ucapan syukur kita katakan kepada Tuhan bahwa Dia sangat baik bagi kita. Sama-sama kita angkat pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidup kami, di hidupku apaku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama katakan, ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukur. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Buat hari yang menyatakan bahwa Dia sangat baik, tak habis-habisnya kasih dan rahmat, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia di sepanjang hidup. Benar Tuhan Yesus, dalam setiap situasi hidup kami, tetap Engkau yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Setiap hati kami yang rindu, kami mau menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi kita akan punya saudara, kita bangkit berdiri bersama. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, oh Bapakku, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidup kami, di hidup yang sungguh. Katakan, Bapakku, Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Haleluya. Buat hari yang Kau tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat, selalu baru,
Sekali lagi katakan, kami naikkan syukur kepadamu, naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat, selalu baru dan tak pernah baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidup. Katakan, selalu baru dan tak pernah terlambat, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, memikat hati di saat kami tak sanggup, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu pertolonganmu, oh pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu. Dengan sungguh katakan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu Bapa, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hati, kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat dalam setiap kami ya Tuhan. Baik kami Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah saat ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, Engkaulah yang termulia dalam kehidupan kami. Bahkan ibadah ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kemuliaan Tuhan boleh nyata di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulai bersorak bagi nama Tuhan. Biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Baik kita juga yang sedang ada di luar saat ini, kita percaya pertolongan Tuhan. Dan hari-hari kita tetap ditolong oleh Tuhan. Amin. Karena kita punya Allah, kita punya Yesus yang hebat, yaitu Yesus namanya. Dia sudah mati
bangkit, bahkan datang kembali untuk kita yang ada di tempat ini. Amin. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan, Anak Allah Yesus namanya. Sama-sama katakan, Anak Allah. Ya Yesus kita, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, oh tubuh kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya. Mari menari bagi Tuhan. Yesus namanya, menyembuhkan, bahkan mati, tebus kehidupan kami. Tubuh kosong membuktikan Dia hidup. Sama-sama katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia tergentar. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lebih lagi katakan, Anak Allah. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, tubuh kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Tuhan katakan, masa depan kita, bahkan kehidupan kita tetap dijamin oleh Tuhan. Amin. Satu pujian lagi kita angkat bagi Tuhan, bahwa Dia Yesus yang sangat baik bagi kita. Tuhan Yesus baik. Amin. Mari deklarasikan dalam hidup kita bahwa Dialah yang memenangkan hidup kita. Tiada berkesudahan, oh, kasih setia-Mu selalu patuh, selalu rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih tak pernah berakhir. Di hidupku katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Katakan Dia baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya
hidup dan masa depan kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Tiada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Oh, sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, bahkan sampai selamanya, Dia tetap Allah kita yang baik. Amin. Sebentar kita akan dilawat oleh firman Tuhan. Kita percaya kehidupan kita semakin diubahkan, bahkan ditolong oleh Tuhan melalui firman yang kita dengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, janji-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Kami tahu pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami ya Tuhan. Bicaralah Engkau Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Percaya janji-Mu aja. Sungguh besar setiamu. Amin Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Kami percaya, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib. Amin Tuhan. Terukir dalam kehidupanku. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ajaib bagi kami. Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu.
hanya Kau segalanya bagiku, ku percaya, percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sekali lagi ku percaya janjimu, percaya janjimu ajaib. Saya serahkan kepada hamba-Nya melayani. Terukir dalam kehidupanku. Segalanya bagiku. Mari angkat tangan sama-sama, kata, ku percaya janjimu. Kami bersyukur buat janji Tuhan dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Mari yang percaya angkat tangan, katakan, ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan, ku berserah di dalam lagi katakan, kami berserah Tuhan, berserah di dalam kekuatanku, ku percaya. Kami hidup karena janji Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan yang berjanji untuk menolong, menyertai, menuntun, memberkati setiap kami yang berharap sungguh kepada Tuhan. Dalam ibadah live streaming pada sore hari ini kami berdoa kepada Tuhan. Buat kami yang ada di ruangan ini, buat sahabat-sahabat kami, umatmu juga yang berada di rumah mereka masing-masing, mereka yang mendengar tayangan ini, biarlah kami beroleh berkat lewat pemberitaan firman Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah mengalami penghiburan, yang sakit beroleh kesembuhan, yang mengalami jalan buntu, Tuhan buka jalan yang baru bagi kami. Engkau yang mengerjakan bagi kami karena Engkau ingin menunjukkan betapa Engkau sangat mengasihi dan mencintai kami. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan, kami tahu Engkau tetap baik, sungguh baik dan sangat baik untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan. Terima kasih, berkati pemberitaan firman hari ini dengan cara yang sangat sederhana, tapi aku percaya Roh Kudus yang mampu menolong tiap-tiap kami yang mendengar hari ini, supaya kami beroleh berkat dari pelajaran firman. Urapi kami masing-masing, beri bagi kami telinga yang mendengar, hati yang memahami dan pikiran yang taat. Kami bersyukur, sampaikan apa yang Tuhan mau, kami ingin mendengarnya dalam nama Yesus Kristus. Semua kita yang antusias dengar pesan pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah kita sore hari ini, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, dan saya menyapa umat Tuhan yang berada di rumah. Saya ucapkan selamat hari Minggu, Shalom bagi kita semua. Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana kita tegar di tengah-tengah ujian hidup yang sedang kita alami. Ada banyak orang yang hari-hari ini berkata, Tuhan, kekuatanku sudah hilang. Aku rasanya udah gak sanggup lagi untuk bertahan. Sudah gak tahu lagi Tuhan bagaimana caranya untuk bisa berjalan setiap hari. Karena apa yang kulihat di depan mataku rasanya semuanya mentok Tuhan. Tapi percayalah kita bahwa Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi supaya kita bisa mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Bisakah kita katakan amin? Amin? Nah, dalam Alkitab kita akan melihat salah satu contoh seorang pribadi hamba Tuhan yang mengalami ujian kehidupan.
Siapa di antara kita yang nggak alami ujian kehidupan? Semua kita yang hidup di bawah matahari ini ngalami yang namanya ujian. Tapi percayalah kita bahwa kalau kita sedang mengalami ujian hidup, itu maksudnya supaya apa? Kita ngalami naik tingkat. Ngalami naik kelas. Katakan amin. Dalam Markus pasal yang kelima, kita akan baca cerita ini. Markus pasal 5 ayat yang ke-21. Cukup panjang. Dalam perikop ini ada 2 cerita, tapi saya mau angkat tentang satu tokoh yang bernama Yairus. Dalam Markus pasal 5 diceritakan tentang Yairus, seorang kepala rumah ibadat yang mengalami ujian. Kapan kita berhenti mengalami ujian? Ketika kita sudah masuk ke tanah, ke tempat perhentian sementara, baru nggak ada ujian lagi. Tapi setiap orang yang hidup di bawah matahari pasti akan mengalami ujian. Ujian itu baik bagi kita. Bisa katakan amin? Amin. Jadi kalau kita sedang mengalami ujian, itu artinya Tuhan sayang sama kita. Jadi jangan pandang dari sisi yang lain. Bukan berarti Tuhan sedang menghukum kita. Enggak. Artinya supaya kita makin lebih sungguh-sungguh lebih dari hari-hari yang lalu. Ikut Tuhan, follow Jesus, lebih lagi dari hari-hari yang lalu. Saya baca bagi kita cerita ini. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah dia. Ini jadi kata kunci, kata tersungkur. Karena ternyata sekalipun dia seorang hamba Tuhan, penilik jemaat, nggak luput dari ujian kehidupan. Bukan berarti hamba Tuhan, wah enak ya saudara, tidak ada ujian. Enggak. Justru saudara makin kita dekat sama Tuhan, ujiannya makin banyak saudara. Kita ngerti memang ujian itu baik supaya apa? Kita ini bisa lulus waktu kita ngalami ujian. Kalau ditanya dulu sekolah, saya paling tidak suka kalau ada ujian. Maunya lempang-lempang saja naik kelas. Mana ada yang model kayak gitu ya saudara. Harus ada harga yang kita bayar. Katakan harga yang kita bayar. Itulah ujian kehidupan. Lihat. Apa ujiannya? Sesudah dia tersungkur di depan kakinya dan memohon dengan sangat, ini permohonannya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Kita harus ngerti bahwa seorang kepala rumah ibadat ini sedang mengalami yang namanya penderitaan. Anaknya sakit dan dikatakan hampir mati. Dan itu anak satu-satunya, saudara. Kalau kita sebagai orang tua sedang menghadapi anak yang sakit dan sakitnya nggak sakit biasa, gimana perasaannya? Yairus itu ngalami yang namanya penderitaan karena anaknya satu-satunya, dan itu anak yang dicintai seorang perempuan dikatakan masih umur 12 tahun, sedang sakit, dan sakitnya bukan sakit biasa. Saya percaya sebagai seorang bapak, Yairus sudah pergi dari satu tabib ke tabib yang lain untuk bawa anaknya supaya anaknya sembuh. Tapi nggak kunjung sembuh. Malah dikatakan Alkitab menuliskan anaknya hampir mati. Lalu dia dengar di kota itu Yesus datang. Dia sudah dengar Yesus lakukan mujizat dari satu kota ke kota lain. Lalu dia datang, dia berkata kepada Tuhan, anakku sedang sakit. Sampai dikatakan dia tersungkur. Artinya dia desperate. Apa arti desperate Bapak Ibu? Udah dalam keadaan putus asa, nggak ada lagi pertolongan. Kalau Yesus nggak tolong anaknya, sudah nggak ada lagi kehidupan. Kalau kita baca pasal-pasalnya, kita akan menemukan cerita bahwa dalam keadaan seperti itu, dia yang harusnya ditolong, tiba-tiba Tuhan mengalihkan perhatiannya kepada perempuan yang mengalami sakit pendarahan. Padahal yang harusnya ditolong dulu adalah Yairus kan, karena sedang SOS. Siapa di antara kita yang hari ini sedang SOS?
Siapa teman-teman kita di rumah yang hari sedang ngalami SOS? Sudah harus angkat bendera putih. Udah nggak ada pertolongan lagi. Udah SOS ya. Tapi percayalah kita sudah waktu kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Amin. Percaya. Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita berserah penuh kepada Dia. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau Tuhan izinkan ujian, itu Tuhan punya maksud supaya kita bisa ngalami yang namanya mukjizat. Bagaimana mukjizat terjadi kalau nggak ada persoalan? Setuju? Kalau saudara sakit, mukjizatnya apalah? Sembuh. Kalau saudara bangkrut secara ekonomi, saudara akan yang namanya abundant life. Berkat yang berlimpah. Diizinkan itu terjadi supaya apa saudara? Saudara mengalami ujian, saudara akan lihat pertolongan kebaikan. Tapi saudara diajar untuk bertahan, bersabar, nantikan Tuhan. Saya kagum banget dengan tokoh yang namanya Yairus ini. Sekalipun dikatakan anaknya sudah hampir mati, bahkan kalau kita baca dalam pasal yang berikutnya, saya akan ajak Bapak Ibu, teman-teman juga yang ada di rumah juga melihat ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa gunanya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Ternyata diizinkan dulu anaknya mati. Kalau saya jadi Yairus, saya pun gak tahu bagaimana lagi perasaan saya. Apakah saya masih harus stay di situ bersama Tuhan atau saya mulai tinggalkan Tuhan, urus anak dulu kematiannya, saudara. Apakah ujian yang Bapak Ibu hadapi dan teman-teman yang di rumah yang sedang kita hadapi, rasanya sudah membuat kita hampir habis. Yairus sekalipun dikatakan dalam Alkitab, anaknya sudah mati. Kita lihat di cerita itu, ayat yang ke-30, tetapi Yesus tidak menghiraukan mereka, orang-orang yang memberi laporan kepada Tuhan. Dia nggak perlu hiraukan itu, saudara. Kadangkala memang suara-suara di sekeliling kita mengganggu percaya kita kepada Tuhan. Bisa katakan amin? Iya. Kalau saudara trust, percaya saja kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah berbohong. Kalau Tuhan sudah janji, Dia akan menolong, pasti Dia tolong. Cuma masalahnya, pertolongan Tuhan itu tidak seperti yang kita harapkan waktunya. Karena waktu Tuhan itu bukan waktu seperti waktunya kita. Amin. Ada waktu Tuhan dan waktunya itu pasti yang terbaik. Coba lihat lagi. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja. Only believe," saudara. Itu yang Tuhan katakan, Tuhan sampaikan kepada Yairus dan didengar orang banyak. Yairus berespon dengan benar. Jadi penting bagi kita untuk punya respon. Kalau respon kita salah hasilnya. Tapi kalau respon kita benar, nanti kita lihat ujungnya pasti baik. Katakan amin. Jadi jangan buru-buru dulu komplain. Jangan buru-buru dulu bersungut-sungut. Iman seseorang itu akan kelihatan waktu dia ngalami ujian. Bagaimana dia ngalami ujian? Kepot nggak dia? Sungut-sungut nggak dia? Nah kalau dia diam, tunggu dulu Tuhan, itu menandakan bahwa dia dewasa dalam Tuhan. Jadi Tuhan izinkan itu terjadi. Yang saya kagum adalah Yairus masih dekat dengan Tuhan. Ada satu lagu, coba Yo bisa bantu atau Yo aja coba. Ada satu lagu yang isinya kayaknya
Kalau kita dalami lagu ini, sebenarnya kita harus tanya, benar nggak kita memang cinta sama Tuhan? Minta kunci D ya. Lagunya kan judulnya, Ku Mau Cinta Yesus kan gini ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari sama-sama nyanyi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nah, kalimat ini penting saudara. Meskipun badai silih berganti dalam hidup. Apa berikutnya? Ku tetap cinta Yesus selamanya. Meski badai. Kita baru sakit gigi aja. Sudah terganggu. Baru digelitik saja sedikit. Keuangan kita sudah terganggu, percaya kita. Baru putus saja pacar. Sudah terganggu. Ini badai Bapak Ibu, saya ada waktu ada tsunami di Aceh, saya lihat bagaimana mayat begitu banyak saudara, ratusan ribu. Masih gak bisa bilang cinta Tuhan Yesus? Gak gampang saudara. Ikut Tuhan tuh ngeri-ngeri sedap. Ngeri waktu ngalami proses, tapi sedap waktu Tuhan buka pintu, amin? Tapi kalau Tuhan izinkan badai datang, Tuhan punya maksud buat kita. Jadi jangan berespon dulu yang tidak baik. Tanya Tuhan, iya kenapa ya Tuhan? Kalau respon kita benar, nanti Tuhan akan giring kita ke jalannya. Dia akan kasih kekuatan bagi kita untuk kita bisa lewati itu. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pasti punya maksud. Dan Tuhan mau kita makin lebih sungguh-sungguh. Apalagi di hari-hari terakhir. Harus lebih sungguh-sungguh lagi ikut Tuhan. Bukan waktunya lagi kita santai. Dan apa yang dilakukan Yairus itu diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau di awal Yairus ditolong sama Tuhan, Yairus gak akan ngalami yang namanya glory. Glory itu apa artinya? Kemuliaan. Kalau orang sakit didoakan sembuh, biasa gak? Biasa. Tapi kalau orang mati dibangkitkan itu luar biasa. Dan Yairus dapat kesempatan melihat glorinya Tuhan. Kalau hari ini kau ngalami ujian, rasanya berat sekali. Berbahagia saudara. Karena apa? Belum bawa kita kepada sebuah kematian. Atau apa yang buat kau hari ini mati? Bisnismu mati. Hubunganmu mati dengan Tuhan. Percayalah kalau kau tetap ikut Tuhan di jalannya Tuhan. Maka Tuhan akan anugerahkan kepadamu kebaikan dan kehidupan. Amin. Amin. Gak gampang memang. Tapi percaya kita waktu kita mulai sungguh-sungguh. Percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Saya akan baca terus cerita ini Bapak Ibu. Perhatikan. Sesudah dia dengar respon perkataan orang lain. Lalu ayat 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka pergi ke rumah Yairus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan di sana apa yang mereka lihat? Dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Kalau lihat keadaan ini, ingat di mana saudara? Bayangan kita di mana ini? Di daerah mana? Kalau ada orang kematian, ribut, teriak sampai menangis, kira-kira di mana ini ada tempatnya? Di kampung saya, di kampung kita semua ya. Bisa keluar nyanyian waktu menghadapi mayat. Tapi di gereja, gak ada nyanyian yang keluar dari mulutnya. Saya dulu pernah dengar cerita di sebuah perumahan di Medan, di Helvetia. Ada seorang bapak yang kehilangan istri. Namanya rumah tangga, gak selalu mulus. Itu bunga-bunga lah dalam rumah tangga ya. Namanya yang tak cocok dicocok-cocokkan kan gitu kan. Ya saya juga baru jalan 11 tahun juga melihat banyak banget yang gak cocok. Kalau pengen
cocok-cocok ya nggak ada, saudara. Kami dari dua kutub yang berbeda, dari dua satu Batak, satu Chinese, pendidikan beda, aduh banyak banget yang buat kami beda. Tapi ya belajar untuk cocok-cocokkan. Jadi ceritanya gini, saya juga dengar cerita ini diceritakan sama teman saya yang memang katanya tinggalnya di situ. Jadi sering ribut lah rumah tangga, sering ribut. Sampai akhirnya istrinya meninggal karena sakit. Di depan jenazah, waktu ada ibadah penghiburan, tiba-tiba bapak ini mengandung. Bisa mengandung dia, saudara. Bisa bernyanyi. Jarang-jarang dia nyanyi di depan istrinya, saudara ya. Tapi di depan mayat, udah terlambat. Istrinya nggak dengar lagi kan. Waktu hidup lah dia perlu dengar nyanyian suaminya kan. Ngapain lagi di peti mati? Dan ada gunana. Karena udah terlambat. Di depan peti mati dia nyanyi. Karena istrinya ini bibirnya tipis. Jadi dia nyanyinya gini. Tipis naik bibir mi dainong gitulah. Itulah yang ditangkap oleh teman kita. Agak lucu, saudara. Ngapain sekarang kau puji tipis bibir istrimu? Dulu nggak kau puji. Udah terlambat di peti mati. Istrinya juga nggak dengar lagi kan. Karena udah di peti mati. Oh iya. Selagi kita masih hidup, belajarlah untuk saling memuji. Karena itu sifat yang Tuhan kasih di kita. Saya kan sekarang lagi bisnis kuliner nih. Jadi tahulah ya. Itu hampir 3 minggu kalau nggak salah itu nggak ada jualan, saudara. Jadi sama istri ya cuma pandang tak jemu aja lah, saudara ya. Di awal-awal laris manis, saudara, bener. Saya jualan tuh sejak Imlek. Jadi bukan waktu ada corona. Jadi waktu orang mulai Imlek, waduh itu orderan rame banget ya. Itu belasan kilo orang pesan makanan. Dan komentarnya bagus banget. Hanya pesan satu jenis makanan aja. Tapi semangat saya tiba-tiba bangkit kembali. Hanya cuma bilang makanannya enak loh. Gitu. Semangat saya bertambah, saudara. Itu baru pujian dari manusia, saudara. Kalau Tuhan yang menolong memuji kita, waduh luar biasa banget, saudara. Jadi biasakan, jadikan budaya, saudara, di antara kita dan teman-teman di rumah untuk saling puji memuji. Amin. Engkau akan tetap segar. Engkau akan tetap sehat. Umurmu tambah panjang, saudara. Amin. Nah, orang menangis, orang meratap. Tapi apa yang Tuhan katakan di tengah-tengah sidang pergabungan? Sesudah ia masuk di ayat yang ke-39, ia berkata kepada orang-orang itu, orang-orang yang menangis tadi, orang-orang yang udah ribut tadi, mengapa kamu ribut dan menangis? Sebagai seorang manusia yang belum mengerti tentang rencana Tuhan, ya pasti juga nangis kan. Namanya orang kehilangan kan. Namanya orang lagi berduka, ya menangis. Tapi apa yang Tuhan katakan, saudara? Anak ini nggak mati, tapi tidur. Apa respon orang banyak ayat 40? Tetapi orang-orang yang di situ mentertawakan Yesus. Nggak ngerti. Mereka nggak ngerti apa yang Tuhan ngomong. Kadang-kala kita juga gitu kan. Kita dengar hamba Tuhan berkhotbah. Masih ada mujizat, masih ada pertolongan. Dalam hati kita ketawa. Itu apa yang Tuhan sampaikan dalam ibadah live streaming. Kami yang ada di ruangan ibadah, teman-teman kami yang berada di rumah, yang sedang menonton tayangan ini. Lawat mereka Tuhan di tempat mereka masing-masing. Mungkin di antara kami atau di antara teman-teman kami yang mendengar di rumah, ada yang sedang hampir mati imannya, hampir kandas hubungannya dengan sudah gak meyakini lagi apa yang Tuhan janjikan. Aku berdoa lawat mereka Tuhan. Atau di antara kami yang sedang alami ujian berat, menurut kami, Tuhan tolong kami. Supaya kami bisa tetap bertahan melewati semua ujian hidup ini.
Kami percaya kepada Tuhan. Engkau adalah sumber pertolongan kami. Mujizat ada di dalam-Mu Tuhan. Tambah-tambahkan iman percaya kami. Mungkin hari-hari ini kami sedang mengalami delay. Doa kami belum dijawab. Kerinduan kami belum dijawab oleh Tuhan. Ajar kami untuk bersabar, menantikan janji. Firman-Mu berkata, engkau percaya karena engkau melihat, tetapi berbahagialah orang yang tidak percaya. Terikat. Kemenangan akan kembali diterima Tuhan. Bahkan setiap jiwa kami yang sekarang sedang sakit, karena hal apapun kami sekarang sedang lemah. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan menguatkan kami Tuhan. Kami mengalami satu penyegaran baru. Besok kami akan menghadapi hidup kami kembali, kami akan beraktivitas seperti biasa. Dan kami percaya Tuhan, kami yang setelah ibadah ini bukan lagi kami yang sama sebelum kami datang dalam ibadah ini. Karena kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan, nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk napas kehidupan yang kami bisa terima sampai hari ini. Bahkan untuk kesehatan hingga kami masih dapat berdiri tegak sampai dengan hari ini. Keadaan boleh keras, situasi boleh gawat Tuhan. Bahkan banyak hal yang rasa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Haleluya. Syukur Tuhan. Amin, amin, amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh Yesusku. Kau akan pelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan menutup ibadah ini Tuhan. Sebelum kami tutup ibadah ini, kami juga akan berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu, tadakan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat berlimpah dari Allah Bapa, dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, kekuatan, dan sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha kali kedua Tuhan datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa